Pada saat ini saya akan melaksanakan booking dan ini adalah kartu peserta saya. Kita masuk. Oke, kita mulai ya. Udah lumayan banyak yang masuk. Nanti teman-teman yang lain menyusul kali ya. Jadi nanti kita lanjutin aja. Gimana ini suaranya kedengeran nggak? Jelas nggak? Kedengeran dulu. Kedengeran ya. Nanti kalau misalnya ada kendala di tengah-tengah, kalian bilang aja ya. Bisa suaranya tiba-tiba mati atau gimana gitu. Soalnya kan ibu nggak bisa kontrol kalau yang kalian ini, yang kalian apa? Yang kalian rasakan, udah kalian rasakan. Gimana kabarnya? Baik ini? Semuanya sehat kan? Sehat ya. Alhamdulillah. Mendekati akhir ya, nanti akhir pelajaran maksudnya. Soalnya nanti bentar lagi kita mau ujian. Nanti kisi-kisinya ibu share biasa ya. Nanti ibu share lah. Pokoknya tiba-tiba ada di grup kalian aja. Pokoknya masih intinya mah soal-soalnya nanti ngambil yang udah pernah dikuiskan di Google Classroom. Jadi nanti kalian kan ada ulangan-ulangan tuh. Nanti kalian ini nggak download nggak soal-soal nggak di download ya soal ulangan mah ya. Tapi tahu ya, pernah lihat ya. Nanti ibu share. Begitu. Sebelum kita mulai, bisa dinyalain dulu nggak ininya videonya? Soalnya untuk rekap absen. Jadi ini rekap absen yang hari ini masuk. Jadi nyalain dulu videonya ya. Azkia udah. Zahra apa kabar? Selamat pagi Zahra. Ada ini. Ibu, aku lagi nyari kerudung. Oke sih. Kenapa nggak pakai kerudung ini teh? Jadi nanti kita pembelajarannya tuh kita akan bahas materi yang ada di LKPD, sama nanti ibu jelasin materi sedikit. Terus nanti ada beberapa. Tunggu ibu belum diseragam siap. Nah bila cepet ya ditunggu ya. Nah apa namanya tuh nanti ada kayak aplikasi yang harus kalian pakai. Jadi nanti ada yang pakai Padlet. Ibu pernah jelasin pakai Padlet nggak sih dulu di kelas ini? Pernah dengar Padlet nggak? Belum ya Nindi ya. Nah kalau belum nanti ibu sambil sambil bantu pengerjaannya gimana. Jadi nanti ada dua aplikasi, ada Padlet sama ada Slido. Dan hari ini nanti pembelajarannya ini yang dinilai itu ada 3. Jadi ibu nanti nilai LKPD-nya yang kalian kumpulin di Google Classroom. Nanti yang ngumpulin sebelum ibu mulai pembelajaran dapat poin plus, ya, dapat bonus nanti. Nanti yang kedua yang dinilai itu adalah keaktifan. Jadi kalau misalnya ibu nanti ini sebenarnya ibu rekam. Jadi nanti ibu mau cek nih siapa yang sering bertanya, siapa yang sering memberikan pendapat, itu juga dinilai. Jadi ibu ingin tahu nih sebenarnya seberapa aktif kalian. Karena kita nggak pernah ketemu sebenarnya. Jadi ibu susah menilai kayak, kan nilai di rapot itu kan ada 3 tuh, ada kognitif, itu kan kayak ulangan-ulangan. Nanti ada praktek. Kalau praktek kan sebenarnya ibu lihat dari yang project-project yang kalian kerjakan, itu nilai praktek. Sama satu lagi tuh sikap. Nah, kalau sikap itu sebenarnya sih ibu agak susah kalau misalnya ketemu. Jadi ibu nanti lihatnya dari keaktifan. Paham ya? Penilaiannya ada 3 ya hari ini ya. Itu buat nilai raport. Jadi kognitif itu yang dikerjain, nanti ada keaktifan itu buat sikapnya. Yang ketiga tadi apa tuh? Project. Kalau project nanti biasanya ibu bikin kayak kalian membuat alat apa kayak gitu ya. Itu nanti dilihat dari situ. Seperti itu, gitu kan ya. Nabila udah pakai seragam? Ntar ada yang masuk. Nah, seperti itu. Paham ya? Kita mulai ya. Jadi, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk pembelajaran hari ini biar lebih berkah gitu kan ya. Jadi ilmunya tuh masuk gitu kan ya. Jadi kalian nanti tambah paham tentang materi yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi sebelum kita berdoa jadinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai.
Selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar bab baru sebenarnya. Materinya itu adalah tentang suhu dan kalor. Kalau misalnya kemarin kalian kan belajar materi tentang, masih ingat nggak kemarin kalian belajar materi tentang apa? Waktu bab yang kemarin. Ada yang ingat? Jadi patung ini semuanya. Ada yang ingat nggak kemarin belajar tentang apa? Tentang Asas Bernoulli, bukan Bu? asas Bernoulli, benar Bisma. Jadi kemarin tentang asas Bernoulli ya, itu tentang fluida dinamis ya. Tapi sebenarnya memang nggak ada hubungannya sama yang materi sekarang, suhu dan kalor, karena suhu dan kalor itu dia hubungannya nyambungnya ke waktu SMP. Benar nggak? Kalian belajar suhu, belajar apalagi kalau di kalor tuh ada termometer, kayak gitu-gitu ya. Itu waktu di SMP sebenarnya ya. Nah, Ibu mau share screen dulu, kita lihat dulu ya sebentar. Nah ini, jadi hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor, lebih tepatnya tentang suhu dan pemuaian zat. Jadi kalau kalor nanti kita ada di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita tentang suhu dan pemuaian zat saja, seperti itu ya. Ini sebenarnya absen, jadi nanti kalian silakan absen di Bitly Rekap Fisika 2021. Tapi sebenarnya ini nggak usah deh, karena Ibu lihat dari yang masuk ke Zoom di sini. Jadi ini udah cukup, jadi yang ininya kita skip aja ya, absen kelasnya ya. Nah, ini Ibu mau melihatkan ini. Kalian pernah baca berita ini nggak? Pernah nggak baca tentang ini? Nah, Bu. Pernah ya? Belum, Bu. Oh, belum pernah? Enggak. Tapi tahu termogan kan? Tahu. Bu. Zaman sekarang mah tuh termogan mah jadi hits banget lah ya. Kalau kalian kemana-mana tuh pasti ketemu sama termogan ya. Kalau ke sekolah, sekarang pakai termogan. Jadi katanya ini ada berita di mana ini di berita di Antara News. Sebenarnya banyak sih berita-beritanya ya. Jadi katanya radiasi termogan itu dapat merusak jaringan otak, katanya sih gitu. Jadi kan ya. Nah, Ibu yang tahu nih sebenarnya kalau misalnya kalian lihat ini, kalian bisa masuk ke ini nggak? Ke slido.com. Jadi nanti kalian tulisnya kayak gini nih. Slido.com. Nah, ini Bu tulis di chat. Coba masuk dulu sebentar. Nanti masuk lagi ke Zoom ya. Ke situ dulu. Bisa masuk nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya. Suruh masukin kode nggak? Iya, Bu. Ya, coba masukin kodenya ya ke situ. 76 sebentar. Coba masukin kodenya 7672. Udah, Bu. Ada tampilan apa di situ? Tanya jawab. Tanya jawab. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Bentar, belum. Nggak ada juga. Nah, ada nggak? Ada. Apa pertanyaannya? Menurut pendapatmu, apakah penggunaan termogan berbahaya? Ada ya berarti ya, siap. Berarti kita udah bisa mulai. Oke, bentar. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Sebentar, oke. Udah ya, udah pada bisa ya. Ibu, kuota aku cuma bisa dipakai Zoom. Oke, yang apa? Nanti jawabannya ditulis di chat ya. Yang nggak bisa pakai yang lain, jawabannya di chat nanti Ibu nilai juga. Ya. Ibu, Yes. pertanyaannya udah hilang. Oh iya, memang belum dimulai. Ini udah Ibu share screen ya, sebentar. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Bu. Silahkan dijawab. Baru 1 orang, 2 orang. Tunggu ya, tadi yang di sini ada 24 orang nih. Kan, silahkan diisi. Yang tidak bisa mengisi, silahkan isi di chat, boleh. Nanti Ibu lihat. Oke. Ini udah 11 orang nih. Tadi ada 24 orang, seharusnya ada lebih dari 11 yang isinya ya. Kalau yang ada yang isi di chat tadi ya, lupa. Kita lihat di chat dulu ya. Ini ada ya. Ada yang Bima di chat juga, Alfi di chat juga. Oke, sepertinya sudah semua ya. Nah, kita next. Nah, jadi pas Ibu lihat di sini nih, ternyata ini jawabannya macam-macam nih. Dan yang paling banyak adalah ragu-ragu. Ini apa ya ragu-ragu? Kenapa kalian ini ya galau jadinya ya? Jawabannya antara tidak berbahaya sama berbahaya gitu jadinya ya. Kita lihat ya. Ini semuanya sepertinya sudah mengisi ya. Ini sudah mengisi Sudah mengisi pollingnya. Kita next berarti ya. Nah,
berdasarkan polling yang tadi, ternyata yang paling banyak ini adalah ragu-ragu. Nah, Ibu lihat di sini yang ragu-ragu, kebetulan ini di chat ada nih Alfi, ya kan? Alfi boleh cerita kenapa isinya ragu-ragu? Kenapa tidak yakin antara tidak berbahaya dan berbahaya? Silakan Alfi. Soalnya nggak tahu Bu itu sampingnya kayak gimana. Terus apa yang kayak gitulah Bu. Kayak gitulah gimana? Oh, jadi ragu-ragu gitu? Nggak tahu itu berbahaya atau enggak. Tapi kamu kalau misalnya dipakai termogan, misalnya lagi ke mall gitu, mau enggak tapi? Mau. Oh mau, berarti nggak berbahaya berarti kata kamu ya, kalau kamu mau ya. Coba, siapa yang bilang berbahaya? Aku. Nadila boleh. Nadila tadi bilang apa? Berbahaya atau Aku tidak mah berbahaya? ragu-ragu. Aku mah Aku ragu-ragu. Bu yang berbahaya mah Bu. Oh kadek, so atuh. Oh Nadila ragu-ragu. Bentar ya Nadila dulu ya. Tadi nanti udah Nadila kadek. Kenapa ragu-ragu Nadila? Soalnya nggak pernah baca berita juga, jadi nggak tahu. Oh belum pernah baca yang tadi. Tapi kalau misalnya selama ini mah fine-fine aja ya kalau pakai termogan mah ya. Oke siap. Jadi belum pernah lihat baca beritanya. Tadi kadek apa katanya kadek? Kalau menurut Kadek mah itu teh berbahaya. Kenapa? Soalnya setahu Kadek nih ya googling gitu. Siap. Kalau katanya ilmu fisika kedokteran setiap benda yang apa ini teh? Bentar Bu. yang mempunyai temperatur lebih besar dari 0 Kelvin akan memancarkan radiasi elektromagnetik atau sering disebut dengan radiasi benda hitam. Betul. Jadi menurut nanti teh kena gitu. Kalau kan kita sering jadinya berbahaya. Oh, kalau sering-sering banget jadi berbahaya gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ke mall gitu, Kadek kalau pakai termogan mau tapi? Mau, tapi kan biasanya mah udah ada yang langsung gitu kan Bu. Udah ada yang langsung gitu. Kalau ke mall mah Oh, siap. jarang yang nemuin yang gini. Oh, jarang yang kepalain ya. Oke, siap. Siapa yang bilang tidak berbahaya? Ini 25% bilang tidak berbahaya nih. Ada yang mau memberikan pendapat? Ini bukan masalah salah atau benar ya, pokoknya mah pendapat kan nggak apa-apa. Siapa yang mau yang tidak berbahaya? Bisma boleh. Apa Bisma tadi jawabannya tidak berbahaya? Ya karena kalau menurut saya juga pernah baca di berita kan kalau termogan ini kan udah melewati berbagai rangkaian uji klinis gitu kan, jadi ya mungkin udah aman lah gitu. Mungkin ada juga sejenis termogan gitu kan. Cuma kalau ini kan khusus untuk medis, jadi mungkin segala kemungkinan negatifnya jadi udah dipikirin gitu. Siap. Jadi mungkin Udah aman ya. Ini sudah mewakili semua yang menjawab pertanyaan ya. Tadi ada yang bilang ragu-ragu karena belum baca katanya tuh ya. Sama nggak tahu jadi itu berbahaya atau enggak, ada beritanya juga belum pernah lihat. Oke, nggak apa-apa ya. Terus tadi yang bilang berbahaya itu dari Kadek katanya bilangnya kenapa berbahaya? Soalnya itu memancarkan radiasi katanya ya, radiasi yang dari benda hitam gitu, gelombang elektromagnetik gitu kan ya. Udah baca tentang materi gelombang elektromagnetik, bagus sekali ya. Itu materi sebenarnya kelas 12 tapi nggak apa-apa, sudah bagus ya. Kalau yang dari Bisma tadi katanya yakin kalau misalnya itu tuh tidak berbahaya soalnya sudah sudah melewati uji klinis gitu ya. Jadi kalau misalnya dipakai kan pasti udah dipikirkan baik dan buruknya tentang pemakaian alat itu. Seperti itu. Bagus ya jawabannya, terima kasih. Jadi sudah ada alasan, ada pendapat gitu kan ya. Nah kan tadi Bu bilang ini bukan masalah benar atau salah. Kita lihat dulu beritanya ya, kita next lagi. Ini selanjutnya. Nah ini ada video, kita lihat dulu ya. Ini biasanya agak-agak ini suka video. Kalau videonya nggak jelas bilang ya. Nah, dengan penjelasan tadi, Anda tidak perlu khawatir lagi jika diperiksa dengan menggunakan termogan.
Namun jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat dari saya. Oke ya, tadi sudah dilihat videonya. Jadi kalau misalnya kalian lihat barusan, sebenarnya kalau misalnya apakah termogan itu dia merusak jaringan otak atau enggak, ternyata itu dia hoax ya. Jadi sebenarnya dia aman. Tadi kalau misalnya Kadek bilang itu ada radiasi, betul. Jadi sebenarnya ada jenis radiasi gelombang elektromagnetik, itu yang tadi ya, kayak laser itu dia gelombang elektromagnetik, bisa merusak otak, iya. Tapi kalau termogan, tadi dia pakai radiasi termal. Jadi radiasi termal itu badan kita. Jadi badan kita itu memancarkan radiasi dalam bentuk panas, gitu kan ya. Makanya kalau misalnya kita lagi demam nih, orang-orang yang di sekeliling kita tuh ngerasain panas juga. Itu karena namanya radiasi panas, radiasi termal. Jadi kalau misalnya termogan itu dia memanfaatkan yang tadi radiasi termalnya ditangkap, terus pakai data-data komputer gitu ya, dirubah jadi data digital, jadinya dia ditampilkan dalam bentuk suhu. Jadi sebenarnya kita dari menambah ilmu ya. Jadi kalau misalnya termogan itu aman seperti itu ya. Nah makanya ini pentingnya tentang ini ya. Nah jadi ini ibu punya quotes ya. Ini ibu baca sih sebenarnya. Jadi ilmu itu didapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir, katanya tuh ya. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang tuh kan ini masalah masalah berita itu cepat banget ya, apalagi kalau misalnya di internet gitu kan ya, apalagi lewat WhatsApp atau lewat web, apalagi lewat Instagram gitu kan ya, itu banyak banget berita-berita. Tapi masalahnya itu gimana kitanya sih, jadi kitanya bisa memanfaatkan informasi yang masuk itu bisa disaring atau enggak gitu ya. Jadi ini pentingnya budaya literasi. Jadi ini sebenarnya ajakan sih ya gitu. Siap ya? Nah, kita next lagi. Jadi kunci ilmu adalah bertanya. Jadi setiap manusia itu kan pasti memang selalu bertanya ya. Masalah. Jadi hidup itu adalah masalah. Ada masalah. Oke. Nah, sekarang ini Ibu mau tahu, kalian silakan masuk lagi ke Slido yang tadi. Coba masuk lagi. Sebenarnya sih nggak di close, pasti masuk lagi ke yang tadi. Sudah masuk kah? Udah, Bu. Siap. Sekarang Ibu ingin tahu, ini kita nginget-nginget lagi pelajaran SMA, kan ya? SMP maksudnya. Siapa yang tahu ada berapa jenis termometer? Silakan tulis di situ jawaban. Jangan lupa dikasih nama ya di Slido-nya ya. Ibu akan nilai berdasarkan nanti nama soalnya. Kalau nggak ada nama Ibu nggak tahu jawaban siapa. Silakan tulis ada berapa jenis termometer. Ibu jenisnya atau apa Bu? Ini jenis satuannya. Kan termometer teh ada satuannya ya. Kalau jenis-jenis termometer ada banyak sebenarnya. Ini mah jenis satuan termometer. Tadi kayaknya yang jawab 5 maksudnya termometer jenisnya itu benar juga sih ya. Sip, Nindi udah ada. Oke, yang lain? Ini siapa nggak ada namanya KRCF? Oke, KRCF apa itu teh? Bener ya, boleh, tapi boleh ya, Kadek juga boleh. Itu satuannya ya. Jadi Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, oke sudah pada betul ya. Oh udah pada inget nih. Jadi hari ini sebenarnya kita mau inget-inget aja nih. Jadi materinya tentang ini sebenarnya. Ya, jawabannya sudah betul. Abdullah Faros juga sudah betul. Siap. Kita next dulu ya. Jadi ini sudah pada betul. Kita next. Nah, jadi karena tadi kalian sudah menjawab, silahkan kembali lagi ke Zoom yang tadi di Slido, boleh kembali lagi ke Zoom kalau sudah mengisi. Sudah kembali ya? Siap. Kalian lihat ini sekarang layar Zoom-nya. Nah, kalau sudah, kita lihat. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami konsep suhu dan alat ukurnya. Tadi kalian sudah contohin kalau misalnya alat ukurnya ada berapa? Ada 4, ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur gitu kan. Pakai apa alat ukurnya? Pakai termometer gitu kan ya. Nah, yang kedua, menentukan perbandingan berbagai skala termometer. Jadi perbandingan tuh kayak kalau dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin itu caranya gimana gitu kan ya. Ini sebenarnya waktu SMP pernah. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian zat. Jadi kan kalau misalnya suatu benda dipanasin, maka akan terjadi yang memuai, kalau enggak apa gitu kan ya. Itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 4, menganalisis perbandingan skala termometer yang belum diketahui atau dibandingkan dengan termometer yang sudah ada. Misalnya gini,
Ceritanya Bisma mau bikin termometer Bisma gitu kan ya. Termometer Bisma tuh ukurannya dari berapa derajat sampai berapa derajat gitu ya. Kalau dirubah ke Celcius itu gimana gitu. Ceritanya ini kalau untuk orang-orang yang mau bikin termometer jenis baru gitu kan ya. Kan bisa ya, keren banget ya bikin termometer. Misalnya suhunya kalau Bisma tuh bisa ngukur dari minus 50 derajat sampai 500 derajat Celcius, misal termometernya kan keren kan, jauh banget kan, bisa kayak gitu kan. Kalau termometer kan ada alat, ada batas bawah, ada batas atas ya, ada di LKPD yang kalian kerjakan. Itu untuk hari ini. Paham ya, ini tujuannya ya. Nanti di akhir kalian akan membuat kesimpulan tentang 4 tujuan ini, gitu kan ya. Kita next ya. Ini sudah. Nah, sebenarnya kan tadi aku bilang kalau hidup tuh masalah sebenarnya. Kalau misalnya kalian tidak mau punya masalah, jangan hidup. Serem banget jadinya. Jadi kayak kalian baru bangun tidur aja, aku hari ini mau ngapain ya? Atau kalian mau ke kamar mandi atau mau minum dulu, itu sebenarnya masalah kan, itu pengambilan keputusan. Jadi ceritanya gini. Jadi suatu ketika Ahmad pergi ke suatu mall. Ketika akan memasuki mall, petugas memeriksa suhu Ahmad menggunakan termogan katanya. Namun Ahmad tidak boleh diperbolehkan masuk karena menurut petugas suhu Ahmad menurut termogan yang dia punya adalah 54 derajat. Silakan analisis menurut pendapatmu, hal janggal apakah yang terjadi pada kasus di atas? Karena Ahmad merasa baik-baik saja. Kalau kalian tadi lihat video yang diperlihatkan tadi, sebenarnya kan kalian lihat ada suhu normal manusia gitu kan, ada ya di situ ya. Terus Ibu udah ceritain tentang termogan juga, termogan itu apa gitu kan ya. Nah kalau kayak gini tuh ini sebenarnya janggal ini. Yang janggalnya apa? Kalian nggak usah bilang, kalian tulis lagi kayak tadi ya. Jadi Ibu ingin tahu, ditulis biar ada buktinya nih kalau ditulis ya. Jadi kalian masuk lagi ke Slido yang tadi. Oh, hari ini banyak banget masuk Slido ya. Nah, sekarang masuk lagi ke sini. Ini yang tadi Slido-nya. Silakan kalian tulis kira-kira hal janggal apa yang ada di kasus yang tadi. Bebas, apapun. So, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengisi Slido-nya. Silakan. Apapun ya, nggak usah takut salah ya, kita kan lagi belajar. Siap, Nindi mungkin tidak akurat atau, Ibu nggak akan bilang deh, nanti kita tunggu yang lain dulu ya. Kita tunggu yang lain dulu jawabannya apa. Oke, oh Zahra hebat banget nih, terima kasih. Alfi juga bagus sekali jawabannya ya, udah bagus tuh, sip. Oke, silahkan kalian kembali lagi ke Zoom-nya. Kalau sudah, kalian kembali ke Zoom. Nah, kita lihat, kita analisis jawaban yang kalian kerjakan ya. Kita mulai dulu dari sini. Udah kembali ke Zoom ya. Jadi ini kita mulai dari Nindi dulu. Nanti Ibu bahas yang di chat. Jadi Nindi bilang mungkin tidak akurat atau enggak termogannya rusak. Bisa jadi, karena kalau misalnya jawabannya 54 derajat, masa ya suhu tubuh manusia normal 54 derajat. Termogannya rusak itu salah satu kemungkinan, betul. Nah, sekarang dari KD katanya, janggal katanya, mungkin termogannya rusak tadi seperti Nindi ya, atau jaraknya terlalu dekat saat pengecekan atau satuannya berbeda karena kata Ibu kan nggak disebutin, jadi kayak baca di radio, jadinya kan kata Ibu nggak disebutin satuannya. Oke, betul, ini luar biasa jawabannya ya, terima kasih banget. Ini mungkin satuannya berbeda, bisa jadi, kan kalau misalnya termogan itu di alatnya, dia ternyata bisa satuannya bisa Fahrenheit, bisa Celcius, bisa Reaumur, bisa Kelvin enggak sih kayaknya ya. Jadi bisa yang 3 tadi. Jadi bisa jadi pas dia dicek, bukan ini, bukan Celcius. Nah, bagus ini. Ada 2 ya. Yang pertama, termometernya rusak. Yang kedua, tadi satuannya mungkin salah gitu kan, yang nggak dicek samainnya. Bukan untuk suhu tubuh kayaknya. Maksudnya gimana nih bukan untuk suhu tubuh? Oh, termogan yang dipakainya bukan buat suhu tubuh, mungkin maksudnya gitu ya, April ya? Betul April? Iya, Bu. Oh, siap. Bisa jadi, mungkin dia pakai termogannya buat yang di pabrik gitu. Termogan soalnya ada yang di pabrik soalnya ya. Bisa jadi. Oke, 3 ya. Rusak, satuannya salah, yang ketiga termogannya salah. Ini petugasnya berarti salah beli ya. Yang keempat, jika suhu Ahmad 54, Ahmad pasti merasakan gejala. Di pernyataan di atas dikatakan bahwa suhu 42 bisa betul sekali. Jadi suhu manusia itu kan normal 37 ya. Kalau misalnya di atas 42 itu sebenarnya udah meninggal sebenarnya orangnya. Kalau dia 54 derajat itu janggal banget. Kalau dia masih bisa hidup itu aneh banget berarti ya. Itu harusnya petugasnya tahu itu ya. Rusak, oke, siap tadi ya. Termometernya rusak, siap. Rusak. Ini tadi Ibu belum menemukan yang baru. Tadi Ibu lihat yang baru soalnya. Ini yang Celcius. Nah, ini Hafiz katanya.
salah cara menggunakannya, betul. Karena kalau misalnya kita menggunakan termogan, itu sebenarnya ada caranya. Jadi kalian tetap harus belajar gimana cara menggunakan termogan, gitu ya. Siap, termogan. Ini jadi rata-rata sama ya, ini kita lihat yang di chat. Oke, tadi Bima bilang jaraknya 12 cm. Sip. Nah, kalian jadi sudah belajar ternyata tadi termogannya rusak atau Celsius ukurannya juga salah. Ada banyak faktor ya, tapi jawabannya ini sudah benar. Udah pada bagus semua ya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis sebenarnya sih dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget nih pemanfaatan termometer, pemanfaatan suhu. Contohnya adalah termogan. Nah, yang harus kalian biasakan adalah kalian harus tetap belajar. Jadi biar kalian tuh tahu kalau kalian yang berada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang mau bilang? Ceritanya kalian lagi datang ke mall nih, diukur sama petugas, ih kamu 54 derajat katanya, nggak boleh masuk. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Tadi jawabannya. Siapa? Kadek, siap. Apa Kadek? Kalau aku lebih nanya gitu, kayak itu bener nggak termogannya? Bisa jadi kan rusak, bisa jadi yang di jaraknya, terus bisa jadi karena itu satuannya beda, jadi kan kita harus nanya itu satuannya apa dulu gitu. Kalau misalnya satuannya emang beda gitu, terus ya mungkin wajar 54, ya saya harusnya bisa masuk kan. Iya bisa masuk. Jadi kamu akan beritahu petugasnya nggak gimana kalau misalnya sebenarnya saya boleh masuk dengan karena ini nih, akan bilang gitu nggak? Iya Bu. Iya bagus ya. Jadi itu salah satu sikap yang harus kalian lakukan ketika kalian menemukan suatu permasalahan seperti itu gitu kan ya. Jadi kalian bilang kalian harus kritis dong. Kalau 54 kan harusnya kalian udah sakit gitu kan ya. Jadi kan bisa bilang ke bapaknya, mungkin bapaknya salah ngecek atau salah alatnya atau bapaknya nggak ngeset si satuannya betul atau tidak. Betul ya. Ada lagi yang memberikan pendapat yang lain? Atau sama-sama? Nindi? Kalau Nini di posisi itu akan apa yang akan Nini lakukan? Ya Bu, sama kayak Kadek, jadi kayak nanya-nanya dulu gitu, termogannya rusak atau enggak, bisi kayak nggak akurat gitu. Siap. Nggak marah-marah ya tapi ya? Enggak Bu. Oh enggak, siap ya. Oke, jadi tadi permasalahan yang tadi, jadi pentingnya belajar tentang suhu dan termometer dalam kehidupan sehari-hari yang tadi, itu agar kalian bisa menghadapi permasalahan seperti itu, jadi itu penting banget. Jadi sebenarnya belajar fisika itu memang kan banyak rumusnya ya sebenarnya kalau belajar fisika itu ya, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Jadi banyak banget manfaatnya, banyak banget sikap-sikap yang kalian bisa terapkan gitu kan ya untuk menghadapi permasalahan apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Hari ini kita akan pengerjaan LKPD. Nanti Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD, nanti kalian kumpulkan ke Google Classroom. Yang nomor 2 nanti ada presentasi hasil pengerjaan LKPD. Nanti kan ya kalian presentasikan apa sih yang kalian dapatkan dari LKPD yang kalian kerjakan gitu kan ya. Yang ketiga nanti ada refleksi dan kesimpulan. Nah, Ibu mau ajarin cara merubah satuan. Kita lihat ya. Nah, ada di situ? Kelihatan? Ada, Bu. Oke, siap. Tadi ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, sama ada Kelvin, gitu kan ya. Nanti ini ada titik didihnya. Kalau Celsius itu 100, Reaumur itu bawahnya tuh 0. Kalau Reaumur itu 80, bawahnya 0. Kalau Fahrenheit itu 212, bawahnya 32 titik bekunya. Kalau 92 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Gimana Ibu nulisnya? F per K sama dengan berapa? KF itu? 9 per 5, betul. F-nya udah 0 belum? Belum. Kurangi 32. K-nya udah 0 belum? Belum. Kurangi 27. Silakan siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya? Siapa yang mau coba? Aku Bu. Aku itu siapa kue? Kue. Iya. Oh Nindi sama Bisma tadi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau boleh. Sekarang Nindi dulu ya. Yang ini Bu, yang tabel. Iya, bacain dulu aja tabelnya. Jadi di tabel ini ada apa sih gitu, cuman gitu aja sih.
Ya, di tabel ini teh ada skala suhu. Skala suhunya teh terdiri dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Nah, ini gimana cara ngerjain nomor 2? Boleh dijelasin nggak? Nih, kan diketahuinya. Jadi hasilnya 38 derajat X. Betul, siap. Ada yang jawabannya beda nggak? Aku lupa, Bu. Siapa yang jawabannya beda? Aku Nabila. Nabila, yang bedanya di mana, Nabil? Kalau aku mah jadinya teh dibandingin dulu, terus diperkecil kan. Nabil udah ngumpulin belum, Nabil? Udah. Oke, Ibu liatin ya. Kalau yang Bisma sama? Sama, Bu. Sama. Alfi sama Alfi? Oh, tadi kamu tuh bilang gitu. Maafkan, tidak mendengar. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita analisis yang ini deh ya. Ini jadi kenapa X-nya dikurangi min 10? Ini kan jawabannya tadi belum diiniin ya, belum dikurangin gitu ya, Bil ya? Iya. Jadi 48 dikurangi 10. Jadi jawabannya 38 ya. Betul ya jawabannya Nindi ya. Terima kasih Nindi atas presentasinya. Sekarang satu lagi tadi Bisma. Bisma presentasinya yang bawah ya, Bis ya. Percobaan yang kedua ya, yang pemuaian, tentang pemuaian zat. Oke, ini yang Bisma. Tadi kan yang pertama mah udah setuju ya semuanya ya dengan yang dikerjain sama Nindi. Silakan Bisma, ini ada apa di percobaan yang kedua? Yang tabel jenis logam ini ya, Bu ya? Siap. Ya, jadi di tabel ini arah pembelokannya setelah dipanaskan kedua besinya itu belok ke titanium karena lebih kecil nilai koefisiennya. Siap. Oke, sekarang lihat jawabannya ya. Kesimpulannya bawah di sini. Kesimpulannya dari yang seluruhnya nih saya ambil pengertiannya aja, yaitu suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat gitu ya. Terus pemuaian itu adalah suatu peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda karena disebabkan oleh kenaikan suhu. Sebentar, Ibu mau tanya. Ini ya, kalau seng sama baja itu pemuaiannya besaran koefisien muainya berarti besaran seng ya? Iya. Berarti kalau angkanya makin kecil itu makin mudah memuai atau makin sulit? Makin susah. Siap. Jadi kalau misalnya makin kecil makin susah. Makanya kalau misalnya seng sama aluminium 26 sama 25 yang gampang memuai itu seng atau aluminium? Kalau dilihat dari sini? Yang seng. Siap, yang seng. Jadi kalau misalnya ini bimetal nih, ada yang jawabannya beda nggak di teman-teman yang lain? Nabila lagi, siap. Kenapa Nabil? Yang mana Nabil? Yang tabel itu arah pembelokannya saya mah ke logam 1. Oh ini, ke logam 1. Oh, maksudnya jadi Nabil mah dilihat dari siapa yang lebih panjang gitu ya maksudnya ya? Tapi jawabannya betul ya. Jadi Ibu betulkan ya kalau misalnya persepsi Nabil seperti itu. Sip, tidak apa-apa. Jadi nanti paling dikasih keterangan di sininya ya. Tapi ini untuk meluruskan, biasanya kalau soalnya ditanya arah pembelokan, jawabannya itu yang kayak Bisma ya, Nabil ya. Tapi jawaban Nabil juga betul. Paham ya, sudah paham ya? Tadi cara merubah satuan sudah bisa, cara menghitung rumus termometer yang baru sudah bisa, tentang pemuaian juga sudah bagus. Tadi kita lihat yang Bisma, ini tadi rumus-rumus pemuaiannya ini sebenarnya tinggal dipakai aja. Oke, kita buat kesimpulannya ya, terakhir ya. Yang pertama, memahami konsep dan alat ukur. Jadi suhu ada berapa macam? Jenis termometer ada berapa macam? 4. 4. Apa aja? 1? Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, suara kecil banget ya. Betul, ada 4 ya. Alat ukurnya tadi pakai termometer. Tadi lupa. Cerita, Bu. Ya, betul, yang ada 5. Nah, itu betul. Jadi, kalau suhunya ada 4. Kalau jenis termometernya, tadi yang 5 itu sudah betul. Yang kedua, menentukan perbandingan berbagai skala termometer. Tadi caranya gimana? 1. Dikurangin atas bawah, bukan? Ya, betul. 1. Kurangin atas bawah. 2. Ayo. Diperkecil. Betul, diperkecil. 3. Iya, koefisien muai gitu ya. Kalau koefisien muainya lebih kecil, lebih gampang atau lebih susah memuainya? Lebih susah. Betul. Kalau lebih besar berarti lebih gampang gitu ya. Yang keempat. Nah, sekarang terakhir, nanti kalian ada
tugas untuk minggu depan, tapi nanti Ibu share di Google Classroom sih sebenarnya itu mah ya. Nanti materi minggu depan adalah materi bagian suhu dan kalor bagian kedua. Minggu depan pertemuan terakhir, nah, karena minggu depan kita sudah mulai masuk mau ke ujian. Nah, terima kasih tadi yang sudah melakukan presentasi dan sudah aktif di dalam pembelajaran. Nanti ada nilai bonus gitu ya, terima kasih ya. Terus yang terakhir, ini ada kuis untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu ingin tahu kalian sudah paham atau belum ya. Silahkan kalian masuk lagi ke Slido-nya. Kalau ini harus masuk ke Slido semua ya. Jadi usahakan masuk, karena nanti nilainya langsung nggak bisa di chat ya. Silahkan join ke kuisnya. Bisma sudah, Desti, Askia, Evril. Oke, sudah ada 15 orang. Yang lain Ibu tunggu. Sudah sepertinya ya. Silahkan kalian isi. Ini waktunya 20 detik. Oke, 67 menjawab yang memberikan panas sedikit demi sedikit ya. Dan jawabannya adalah yang A sebenarnya, memberikan panas secara penuh. Soalnya kalau sedikit-sedikit, kalau udah mendidih nanti panasnya percuma. Karena air udah mendidih itu tidak akan menaikkan suhu lagi ya. Jawabannya itu sebenarnya. Wih, Kadek juara 1. Siap, kita next ya. Ini soal berikutnya. Silahkan. Kita soal selanjutnya. Tetap bisa digunakan dengan baik. Nah, sebenarnya jawabannya ada yang tahu ini jawabannya apa? Jadi jawaban yang betul harusnya termometer menjadi tidak berguna. Kenapa? Soalnya kalau misalnya pemuaiannya sama, kan tadi kan kalau misalnya benda dipanasin memuai nih. Alkohol dipanasin memuai. Gelas dipanasin memuai. Jadi ketika gelas dan alkohol dipanasin memuainya sama, berarti kan tidak akan terjadi kelihatan perubahan ya. Wis. Jadi juara Rena ternyata ya. Jadi yang nilainya besar adalah Rena. Terima kasih untuk kuisnya. Nanti yang belum, nanti Ibu kasihkan link yang baru ya. Ya Bu. Jadi ini hari ini setelah selesai pembelajarannya, nanti kan ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajarannya di Padlet. Hari ini banyak banget kegiatan yang dilakukan ya. Jadi nanti ada Padlet. Padletnya nanti Ibu share di Bisma ya. Nanti kalian silahkan isi. Itu cuman kayak apa yang akan kalian lakukan sih sebenarnya ya. Jadi pembelajaran hari ini nanti Ibu share, nanti silahkan kalian isi pembelajarannya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Tugasnya tadi sudah Ibu sampaikan ya untuk pembelajaran minggu depan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Iya, semangat. Terima kasih. Itu siapa yang semangat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bentar, ini ada yang bertanya. Oke, sip, nggak ada. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa diisi refleksi yang tadi yang di Padlet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu.